Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frista Eleni Widodo dan rekan saya Naili Jazimatul Habibah. Kami dari D3 Administrasi Perkantoran Ekonomi Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah MSDM dengan dosen pembimbing Ibu Munawwaroh SIMS. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan selama pandemi. Pertama, saya akan menampilkan jurnal dan berita. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal dan berita tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara iklim organisasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan di masa pandemi. Para karyawan merasa tertekan karena ada isu PHK besar-besaran. Ini menyebabkan turunnya produktivitas dan disiplin kerja karyawan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, perusahaan harus memperhatikan dan meningkatkan disiplin kerja para karyawan. Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan iklim organisasi dan disiplin kerja agar karyawan dapat bekerja lebih baik. Di sini saya akan memberikan tips meningkatkan motivasi karyawan. Yang pertama, berikan reward bagi karyawan berprestasi. Ini adalah bentuk apresiasi karyawan terbaik di perusahaan. Manajer memberikan bonus atau insentif yang sesuai dengan prestasi yang diraih oleh karyawan tersebut. Hal ini akan meningkatkan semangat mereka dan motivasi untuk terus berprestasi. Yang kedua yaitu mempererat kekeluargaan sesama karyawan. Hubungan akrab kekeluargaan sesama karyawan akan membuat mereka nyaman dalam bekerja dan loyalitas perusahaan meningkat. Bisa dilakukan dengan mengadakan gathering setiap bulan atau kegiatan lain yang melibatkan kekompakan dan keakraban. Selanjutnya, kenali kekurangan dan kelebihan masing-masing karyawan. Di sini, perusahaan akan memiliki beragam karakteristik karyawan, sehingga para pemimpin perlu untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan mereka dan mengoptimalkan potensi kelebihan yang mereka miliki. Dan terakhir, adakan training secara rutin. Nah, training ini berfungsi untuk meningkatkan motivasi karyawan dan membuat mereka bersemangat bekerja agar mereka tidak jenuh dan bosan. Jadi training ini akan lebih memotivasi mereka lagi. Akan lebih baik jika diadakan secara rutin, diikuti oleh masing-masing karyawan. Presentasi berikutnya akan dilakukan oleh kawan saya, Naili Jazimatul Habibah. Selanjutnya, saya Naili Jazimatul Habibah akan membagikan tips bagaimana cara meningkatkan produktivitas karyawan dan bagaimana cara meningkatkan disiplinan karyawan. Tips meningkatkan produktivitas karyawan. Tips yang pertama, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan di perusahaan. Tips yang kedua, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan yang terdiri dari pengawasan atasan secara langsung dan sistem pengandalian manajemen. Tips yang ketiga, memberikan reward, punishment, dan motivasi untuk karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan atau semangat dalam mengerjakan tugas-tugas pekerjaannya. Ada tips meningkatkan kedisiplinan karyawan. Tips yang pertama, patuhi hak karyawan secara adil dan transparan. Transparansi atau keterbukaan merupakan hal yang sangat sensitif bagi seorang karyawan. Jika manajer memperlakukan antar karyawan secara tidak adil, maka tentu saja sikap karyawan akan berubah dan menjadi tidak peduli kepada manajer. Tips yang kedua, perlakukan karyawan kita sebagai teman. Dengan memperlakukannya sebagai teman, mereka akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa terkekang atas perintah untuk melaksanakan pekerjaannya. Tips yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif tidak hanya ruangan fisik kantor saja, melainkan hubungan antar pekerja. Dalam menciptakan hubungan antar pekerja dapat membawa kenyamanan satu sama lain. Oleh karena itu, saling menyemangati karyawan adalah hal yang sangat penting
untuk saling mendukung, menghargai, dan bukan untuk saling berkompetisi. Terima kasih sudah menonton video presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.